Sekarang kemarin di pertemuan kita terakhir, jika ada dua router dan dua buah LAN seperti ini, ya, antar LAN tidak bisa saling mengakses gitu ya by default. Kenapa? Karena masing-masing router tidak mengetahui jaringan yang dimiliki oleh router sebelahnya. Router ini tidak mengetahui jaringan yang ada di router sebelahnya. Nah, karena itu kita akan melakukan konfigurasi routing. Kita akan membahas mengenai routing. Ya, jadi routing adalah mekanisme supaya router bisa mengetahui jalur menuju suatu jaringan. Nah, yang by default dia hanya mengetahui jaringan yang ada di sebelahnya dia. Jadi setelah kita konfigurasi secara benar, dia sudah punya paling tidak di routing table-nya dia hanya jaringan yang tersambung sama dia saja. Misalkan router ini kita sudah konfigurasi LAN di sini, kita sudah konfigurasi LAN di sini. Router ini hanya mengetahui jaringan ini dan ini. Begitu juga dengan router ini hanya mengetahui jaringan ini dan ini dan ini. Begitu juga dengan router terakhir, begitu kita sudah konfigurasi nanti dia hanya mengetahui jaringan yang directly connected namanya. Jaringan yang langsung tersambung sama dia. Oke. Jadi pada prinsipnya router mencari jalur terbaik itu dari yang namanya routing table, ya. Show IP route namanya. Pakai mic lah. Halo, tes. Di atas. Duduk atas sebelah itu. Tinong ya. Sebelah celokan. Oh, ya, dia. Halo, tes. Halo. Ya. Jadi router mencari jalur terbaik karena ada apa? Karena dia punya yang namanya routing table. Routing table kita bisa melihat dengan perintah show IP route. Jadi pada prinsipnya router mencari jalur terbaik dengan cara melihat ke routing table-nya dia. Nah, bagaimana cara mendapatkan informasi yang ada di dalam routing table? Cara untuk mendapatkan informasinya, si router begitu kita sudah implementasi basic interface, nanti muncul jaringan yang connected. Nah, lambangnya C. Nanti kita lihat C. Satu teman-teman bisa lihat yang kemarin. Begitu teman-teman sudah konfigurasi interface-nya, akan muncul C. Nah, ini apa nih? Yang ini adalah sisanya adalah dynamic. Ada static dan dynamic. Nah, ini kita akan pelajari ya sebagian besar. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat skenario lab. Di sini ada berapa jaringan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah jaringan di sini. Nah, kita tentukan saja alamat jaringannya, mudah saja dulu. 192, 168, 10/24 untuk jaringan server. Ini untuk jaringan user. 192, 168, 2.0/24 yang mudah-mudah. Yang terakhir 192, 168, 3.0/24. Dan untuk WAN-nya kita pakai IP 192.168.255.0/30 dan 192.168.255.4/30. Oke, jadi kita buat seperti ini. Kita buat dokumentasinya biar kelihatan ini jaringan berapa, jaringan berapa kelihatan karena di sini ada notes ya. Oke, kita tentukan di sini IP-nya .1. Untuk gateway kita set .1. WAN-nya juga di sini pasti .2-nya. Di sini .3. Ini .4-nya. Untuk gateway masing-masing LAN kita set .1-nya. Titik 1 untuk gateway LAN. Di sini juga .1. Dan untuk server dan PC untuk tester kita kasih .100 saja. Kita kasih IP .100.
Jadi kalau begitu saya bilang jaringan sekian titik berapa berarti tinggal ngikutin gitu ya. Misalnya PC 192.168.2.1 seperti ini. Ini gateway-nya dot 1 sini. Kita buat gateway, kita buat dot 1. Kita buat dokumentasi. Oke, sip. Ya sudah, berarti kita tinggal konfigurasi berdasarkan gambar. Oke. Port label selalu saya buat nampak supaya apa? Supaya menggunakan kita konfigurasinya. Caranya adalah option preference always shown port labels. Oke, jadi nanti kalau kita mau konfigurasi jadi gampang. Nah, kalau sudah kayak begini kan enak, kita sudah memberikan IP ke interface dan portnya juga udah ketahuan, jadi kita lebih gampang menggunakan konfigurasi. Nah, cara konfigurasi gimana? Gampang. Misalnya kita mau konfigurasi router pertama dulu. Oke. Kita namain, misalkan LAN server gateway. Server gateway kita konfigurasi, konfigur terminal hostname server gateway. Nah, baru kita konfigurasi basic interface-nya. Lihat, kita konfigurasi basic interface-nya. Misalkan kita mau setting LAN gateway untuk server, berarti FA0/1 kan di sini kan? FA0/1 berarti kita konfigurasinya interface FA0/1. IP address kita sudah tentukan di sini 192.168 apa tuh? 1.1 karena /24 255.255.255.250 dan jangan lupa di share. Kita lihat show IP interface brief. Nah, dia sudah up. Kalau sudah up berarti sudah operasional dan sudah siap. Nah, kita tinggal setting IP dari server 192.168.1.100 192.168.1.1. Nah, sekarang kita tes ping ke gateway. Ping 192.168.1.1. Nah, sudah berhasil. Artinya LAN gateway, LAN server sudah kita buat secara sukses. Nah, sekarang kita akan setting ini port 1 untuk server. Ya, server router server kita akan buat port 1-nya di FA00 di sini. Configure terminal interface FA0/0. IP address tadi kita sudah tentukan 192.168.255.0/30. Berarti alamat jaringannya ini broadcastnya adalah 3. Berarti IP yang bisa dipakai adalah .1 dan .2. Nah, saya tentuin di sini .1, ini .2. Berarti IP address 192.168.255.1.252. Shutdown, jangan lupa selesai. Nah, sekarang tinggal berlanjut ke router kedua. Router tengah kita namain R2 saja. Mau dinamain cabang juga boleh. Misalkan DSO. Jadi misalnya kita namain TSO. Nah, sekarang kita akan konfigurasi satu-satu. Pertama kita konfigurasi LAN cabang. Oke. Untuk router yang di tengah ini, karena router 1841 hanya support 2 buah port router, ya, yang dua-duanya saya pakai untuk WAN, maka saya membeli modul switchnya. Buat membeli switch modul di sini, namanya HWIC 4ESW. Saya tinggal drag and drop kemarin, gitu ya, selesai. Kemudian kita nyalakan kembali. Pada saat pemasangan modul ini, power harus mati. Nah, sekarang cara konfigurasi gimana yang port modulnya? Cara konfigurasi port modulnya sangat mudah, yaitu dengan cara interface VLAN 1 no shut. Ya. Kenapa pakai interface VLAN? Karena merupakan switch modul. Kalau switch modul berarti harus pakai VLAN switch VLAN interface namanya.
switch virtual interface. Jadi kapanpun kita ingin membuat gateway ya, pada switch port, kita akan membuat yang namanya switch virtual interface. Nah, ini disebut switch virtual interface. Dia seolah-olah adalah port router. Ya, SPI ini soal port router, bisa dikasih IP dan bisa di-ping. Bisa di-ping gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat gateway untuk LAN yang di tengah. Untuk LAN 192.168.20/24. Konfigur terminal interface VLAN 1 IP address 192.168.2.1. Karena subnet mask 24 berarti segitu, subnet masknya jangan lupa no shutdown. Sekarang kita setting PC LAN-nya 192.168.2.100 192.168.2.1. Kita tes ping ke gateway-nya bisa atau tidak 192.168.2.1. Nah, reply berarti sukses ya. LAN-nya sudah beres. Nah, kita sekarang tinggal setting untuk port 1-nya. Kita namakan katakanlah tadi DSO ya. Kita mau bikin port 1 untuk yang mengarah ke server gateway, itu .2 tadi IP-nya. Di interface FA00, interface FA0/0 IP address 192.168.255.2. Oke, no shutdown. Kenapa tidak nyala? Harusnya dia hijau-hijau. Nah, kita salah kabel ya. Antar router itu harus pakai cross. Nah, sudah hijau. Ya, ini juga salah. Harusnya kabel cross. Kenapa yang sebelah kanan merah? Ya, karena belum dikonfigurasi. Oke, nah sekarang kita konfigur dulu. Interface FA0/1 IP address 192.168.255.5 ya. 252 karena dia /30 dan no shutdown, selesai. Nah, sekarang kita tinggal setting untuk yang TSO. No hostname TSO. Kita buat untuk gateway untuk LAN-nya interface F101 no shutdown. Kita kasih IP address 192.168.3.1 dan subnet mask 24, selesai. Yang laptop kita untuk PC testing 300 ping ke gateway. Oke, selesai. Nah, berarti kita sudah selesai setting untuk semuanya. Oh, ini belum, one-nya belum. Di setting interface F1/0 di address 192.168.255.6 subnet mask sekian. Oke, nah sudah selesai. Jangan lupa disimpan konfigurasinya untuk setiap router, agar begitu router mati konfigurasinya tidak hilang. Ini mana WR ya? Iya, right. Oke, silakan ditiru dulu. Nah, kita akan menggunakan topologi ini untuk belajar routing. Silakan dibuat dulu. Oh, buat kayak gitu ya. Saya harap teman-teman sudah bisa membuat konfigurasi basic secara cepat. Siap. Router pakainya pas Ethernet atau Ethernet terus? Pas Ethernet ya? Nggak ada yang
Oke, bagi yang malas membuatnya bisa mengakses ya slash anonon ITNIS 19. Nah itu udah saya share, drive D saya share ya. Di situ ada routing part 1.pkt. Routing part 1.pkt bisa di copy. Itu kalau panas. Anonon ITNIS 19. Routing part 1.pkt bagi yang ingin langsung instan. Jadi Aku nggak mau. No. N I T N I berapa? 19. IP-nya aja deh. Nggak bisa IP sih. Oke, bisa. Di drive D itu ada routing part 1.pkt. Drive D. Apa tuh? Routing part 1 Di root ya? di rootnya. Nggak bisa. Lah. Oh, 53 lu. Emang bapak berapa? 52. Nah silakan di situ di drive D juga sudah ada pakai tracer 53. Adanya di backup di D, terus ada backup. Di situ sudah ada, Download. bukan downloadnya dilihat. Nah ini pakai tracer 531 setup tracer. Bedanya apa mas? Hah? Pakai tracer 533 itu sudah support security features. 53 setup 2X ya? Iya. Silakan copy dan diinstal. Yang itu udah uninstall dulu nggak ya? Nggak perlu. Nggak perlu sih. Iya. Ikut dia. Absen sudah berjalan. Selesai. Cepat sekali ya. Pesertanya sangat banyak sekali. Kalau bisa tuh, Mau misal yang itu nggak bisa. kayak yang sebelumnya aja mas. Bisa dua. Ini ditutupin. Ini aja. Oke, Mas Angga gimana? Selesai? Ngopinya lambat banget. Itunya dia mau lihat IP-nya mas. Menurut IP-nya? Oh ya, IP-nya dilihat. Ya. Nah, Ini banyak sendiri. Ini soalnya nggak bisa, harus misal dulu lama. Ada apa networknya? Kita perhatikan di router DSO juga tidak tahu mengenai jaringan LAN server 192.168.1.0 ada tidak? Tidak ada. Ya, ya Mas Angga, ada tidak? Nggak ada kan? Di router TSO ada nggak jaringan DSO atau jaringan server ada tidak di sini? Tidak ada. Dia tidak kena. Yang dia kena adalah yang langsung connect ke dia, ya. Yang langsung connect ke dia. Lihat, 1 2 1 2. Jadi misalkan router gateway hanya tahu jaringan sebelahnya dia. Ini juga tahu jaringan sebelahnya dia. DSO misalkan ada berapa jaringan yang connect ke dia? 1 2 3. Maka begitu kita swipe root hanya 3 jaringan yang dia kenal. Seperti itu, ya.
Artinya apa? Artinya dia hanya bisa mengakses jaringan yang sebelahnya dia. Nah, artinya antar jaringan ini tidak akan bisa saling akses, selalu fail, tidak akan bisa saling akses. Nah, sekarang bagaimana supaya bisa akses? Kita akan tambahkan namanya routing. Untuk Mas Junjung dan ini, kalau mau mengakses file ini bisa ke A00N IT NIS 19. Mas Junjung udah diinstal belum? Pakai tracernya. Nah, silakan akses A00N IT NIS 19. Di D itu, di root folder D, di root directory D ada routing 41.pkt, pkt buatan. Sudah dapat Mas Junjung? terus Mas. Routing 41.pkt, langsung di root directory-nya, di root D. Dapat? Sudah di launch? Sudah. Kalau sudah, kita akan sekarang belajar static root. Static root. Silakan di save as dengan nama baru. Namanya static root biar nanti teman-teman bisa misahin. Save as static root. Nah, static root, apa itu static root? Static root adalah metode supaya router bisa mengenali tentang root jalur menuju suatu network secara statik, secara manual. Kita sebagai administrator secara manually memasukkan perintah itu di router. Ya. Kita sebagai administrator memberitahu secara manual, wahai router, ini loh di sini ada jaringan. Wahai router, ini loh di sini ada jaringan. Seperti itu. Oke. Paham maksudnya ya? Kalau secara root kita sebagai administrator memasukkan secara manual, wahai router, kayak gitu. Ya sudah. Sekarang bagaimana sintaksnya? Sintaksnya sangat mudah. Ada dua cara. Yang pertama adalah IP root segment network. Segment networknya spasi subnet masknya, ini formatnya nih, spasi exit interface, atau IP root segment networknya, subnet masknya, dan next hop-nya. Next hop IP address. Nah, bedanya di mana? Kita lihat. Kalau kita pakai perintah IP root segment network subnet mask exit interface adalah interface di mana dia menuju network itu. Misalkan kita konfigurasi di gateway, di server gateway di sini. Kita mau memberitahu tentang jaringan ini. Maka untuk menuju jaringan ini, pintu keluarnya adalah interface ini. Nah, ini disebut exit interface. Ini disebut exit interface. Kalau next hop IP adalah IP address router sebelahnya untuk menuju jaringan itu. Ya. Next hop IP berarti adalah IP address router sebelahnya untuk menuju jaringan itu. Nah, kalau ini di sini, next hop IP-nya dia yang mana? Tetap yang itu. ini. Tetap yang ini. Itu next hop IP disebutnya. Exit interface-nya ya tetap yang ini. Gitu. Jadi router ini untuk menuju jaringan ini, exit interface-nya tetap ini, next hop IP address-nya tetap. Nah, sekarang bagaimana implementasinya? Kita lihat. Misalkan server gateway ini mau mengakses tadi LAN 2 itu DSO, IP root 192.168.20 dengan subnet mask berapa? 124. Kemudian exit interface FA versi internet berapa? 01.
Nah, F0/0 ya. F0/0. Atau bisa juga dengan menggunakan next hop-nya. Next hop-nya itu 192.168.255.2. Nah, sekarang kita lihat di routing table. Nah, begitu di routing table nanti akan muncul S. S di sini artinya bahwa router mendapatkan informasi tentang jaringan ini secara statik. Artinya ada seorang admin yang memasukkan secara manual. Gitu. Lalu bedanya apa kalau kita pakai exit interface dengan next hop? Router akan melakukan reverse lookup namanya. Ya. Jadi begitu ada paket ditunjukkan untuk jaringan 192.168.2 sekian, misalkan katakan untuk 2.100. Begitu dia dilihat di routing table, oh ada nih matching. Lewat mana? Lewat 192.168.255.2. Oke. Nah, setelah itu apakah langsung dilempar? Langsung di routing? Tidak. Dia akan melihat lagi sekali lagi. Dia akan mencari exit interface-nya. Dia tetap bahwa router akan mencari exit interface-nya. Ya, seperti itu. Jadi router akan melakukan 2 kali kalau kita cuma pakai next hop IP address. Ya, makanya lebih bagusnya sih dua-duanya dimasukin. Dan router enggak 2 kali kerja. Satu aja sih nggak apa-apa, gitu ya. Tapi tetap router akan melakukan reverse lookup. Ya. Nah, dari konfigurasi ini kita sudah mampu membuat si server ini mengakses jaringan ini. Tapi pertanyaannya, bisa nggak sekarang router ini ngeping kemari? Enggak. Tidak bisa. Yang namanya ping itu proses 2 arah. Jadi ada echo request, ada echo reply. Echo request nyampe karena si router ini tahu jalur menuju sini. Echo reply-nya tidak nyampe. Kenapa? Begitu dia di sini, nyampe tidak? Enggak. Nyampe kayaknya. Nyampe. Ya. Asal source interface-nya adalah F000. Ya. Begitu source interface-nya adalah ini, dia tidak nyampe. Coba kita tes ping ya. Ping 192.168. Tidak. Bukan Nyampe. bukan di gateway. Apa? 2.100. Bisa atau tidak? Nah, kita tentuin source interface-nya ya. Ping IP 192.168.2.100. Yes, source-nya adalah 192.168.255.1. Bisa, ya. Berarti sesuai dengan teori, ya. Jadi dari router ini bisa ngepeng kemari dengan syarat source interface-nya adalah dia. Kenapa? Karena router ini tahu mengenai jaringan ini, sehingga echo reply-nya bisa balik. Sedangkan kalau source interface-nya ini adalah ini, pada saat ngeping, ya, si router ini tidak tahu mengenai LAN di sebelah sini. Gitu, makanya echo reply-nya tidak akan sampai. Gitu. Oke. Jadi sementara jaringan DSO tidak akan bisa mampu untuk mengakses jaringan server. Nah, untuk bisa mengakses jaringan server gimana caranya? Caranya adalah 192.168 kita tambahkan static root juga. Ya, kita sekarang berada di DSO, kita mau menambahkan segmen network server di sini. Segmen network server 192.168.1.0. Ya. Ya sudah, tinggal kita tambahkan IP root 192.168.1.0 spasi 255.255.255.0 spasi exit interface-nya. Exit interface-nya itu ini, Bro. F000, atau kalau kita pakai next hop IP address ini. Gitu ya. Dua satunya. 192.168.255.1. Coba. Nah, sekarang PC DSO sudah mampu mengakses server. Ada 92.168.1.100. Tuh, ready. Nah, sukses. M-Code
Pertanyaannya adalah apakah LAN DSO sudah mampu mengakses LAN TSO? Belum. Tidak bisa karena belum ada static load. Maka kita tambahkan Pakai statik aja, pakai statik. ya Kalau 30. Tapi next IP address-nya beda. kalau yang korpai statik 58.255.8 titik 4 ya, next hop-nya titik 4. Jadi bisa Ya, kalau dari DSO berarti next hop-nya adalah titik 4 untuk menuju jaringan ini. izin baru Oke. statiknya ulangi. Nah, Baru ke tempo. di router TSO Ya. kita akan melakukan cara yang berbeda. Ya. Ya. Hah? Di router TSO ini kita akan melakukan konfigurasi yang namanya default route. IP route 0000 000. Jadi nolnya ada 8 kali nih. 0 4 kali spasi 0 4 kali spasi next hop atau exit interface terserah. Saya akan pakai next hop IP address 255.5. Oke. Begitu kita enter routing table, ada default route di situ, S bintang, ya. Kalau default route S bintang, pokoknya ada tanda bintang, berarti dia adalah default route. Apa itu default route? Kalau si router tidak menemukan, jadi ada paket yang datang ke router TSO. Si router akan melihat di routing table-nya dia. Oh, tujuannya mau kemana paket? Oh, tujuannya mau ke segmen server 192.168.1.100 ke server. Ada nggak? Oh, nggak ada. Tapi ada default route, maka akan dilempar ke default route. Gitu. Jadi default route itu menjadi rute terakhir. Jadi tahu ya gunanya default route sebagai rute terakhir yang digunakan jika tidak ada di routing table. Oke. Artinya sekarang bisakah? Pertanyaan saya, bisakah LAN TSO mengakses server? Bisa tidak? Jawabannya adalah